Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Di awal pekan ini, hari Senin, tanggal 11 November 2024. 11.11, IHSG kembali terkoreksi. Namun tentu masih ada emiten-emiten tertentu yang menguat di tengah IHSG koreksi pada perdagangan hari ini. Apa-apa sajakah saham-saham itu? Mari kita bahas satu per satu. Sebelum itu, inilah market kita pada perdagangan hari ini cukup volatil. Koreksi cukup dalam sampai breakdown support di sekitar 7.200-an. Namun kemudian menguat sekitar jam 10 didorong dengan beberapa emiten Big Bank, BBRI, BBCA, BBNI, BMRI yang menguat di sekitar jam 10 lebih 15-an ini menguat koreksi pelan-pelan, kemudian menguat lagi. Ini didorong oleh kenaikan dari Brent. Ya, sekitar jam 14-an lebih 15 ini di sini. Ini dorong oleh Brent sekitar sini nih. Ini masih beberapa emiten Big Bang tadi. Lalu closingnya melemah tipis 0,28%. Min 20,73 poin. Transaksi cukup besar 12 triliun. Namun asing juga masih jualan cukup besar. Foreign sales sebanyak 5,3 triliun, foreign buy 3,8 triliun. Berarti masih belum ada tanda-tanda bahwa IHSG kita akan rebound karena foreign sale-nya juga masih besar 1,5 triliun. Kalau perdagangan Jumat kemarin 2,2 triliun. Hari ini memang lebih sedikit namun tetap terhitung besar 1,5 triliun. Berarti untuk emiten-emiten Big Bang jangan agresif terlebih dahulu kalau memang mau cicil beli. Kalau untuk day trading mungkin tadi seperti BBRI bisa karena cukup aktif sempat koreksi ke 4.300-an, kemudian menguat ke 4.500-an meskipun closingnya di bawah turun. Ya, nih closingnya di 4.450. Mari kita lihat net foreign buy dulu sebelum membahas saham-saham yang aktif pada perdagangan 11.11.2024. Yang pertama adalah Bumi. Ya, sesuai prediksi kita di channel tadi bahwa kemungkinan besar asing masuk di Bumi, dan benar asing masuk di Bumi cukup besar 122 miliar. Menguat 17,32%. Closing di 149. Kemudian PNLF asing juga masuk 32,84 miliar, menguat 7,14%. Enjoy profit yang masuk di Bumi PNLF. PNLF sudah jadi watchlist kita sejak lama, dan bagi sobat trader yang masuk di Bumi mungkin karena memang average lama dan masih di hold, sudah floating profit, beberapa sudah TP. Selanjutnya INDF asing juga masih masuk 28,42 miliar, menguat 1,30%. Excel asing masuk 26,05 miliar, melemah, cukup menarik ini. Asing masuk namun koreksi 3,17%. PTRO asing masuk 23 miliar, menguat 5,7%. Raja asing masuk 15,28 miliar, menguat 5,99%. Bahkan tadi sempat menguat 10% lebih, namun pelan-pelan turun sampai closing di 1945. AMMN asing kembali masuk, enjoy profit bagi sobat trader yang entry di AMMN. Jadi watchlist kita pada hari ini langsung naik TP1 ya, menguat 2,78%. Kemudian PNBN, GoTo, SRTG, TAPG, LSIP asing masih masuk di beberapa emiten-emiten ini. Lalu mari kita lihat net foreign sale pada perdagangan 11 November 2024. Yang paling tinggi adalah BBRI. Asing justru jualannya kembali besar di BBRI. 727,47 miliar. Melemah 1,33%. Kemudian BBCA asing jualan 407 miliar, melemah 0,25%. Adaro asing jualan 116,59 miliar, melemah 2,35%. Lalu TLKM ya, asingnya juga masih jualan di TLKM 69,64 miliar, melemah 2,18%. BMRI asing juga masih jualan 64,5 miliar, menguat tipis. UNTR asing jualan melemah 4,92%, wah cukup dalam. BRMS asing jualan meskipun menguat
ternyata asingnya jualan 42,57 miliar. Brand ternyata asingnya juga jualan meskipun menguat 7,27%. Yang asingnya masuk tadi di PTRO. BRPT asing jualan, TP asing jualan, Antam asingnya jualan 3,47%, melemah. Ya, ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Maka untuk net foreign buy bisa kita pantau untuk perdagangan besok. Net foreign sell tentu harus kita hindari dulu emiten-emiten ini untuk perdagangan esok hari. Tanggal 12 November 2024. Sebelum itu, mari kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini tertahan di support 7.200-an ini. Tertahan di support, kemudian menguat. Seperti membentuk hammer. Namun apakah benar akan menjadi tanda awal dari kenaikan IHSG kita? Masih belum tentu, sebab asingnya jualan juga masih besar. Mari kita lihat tambahan dengan foreign flow. Ya, seperti yang kita lihat bersama bahwa pergerakan IHSG kita ini sangat terpengaruh dengan masuk dan keluarnya foreign. Nih, ketika foreign akumulasi biasa maka harganya sideways. Ketika foreign akumulasi besar maka harganya naik. Begitu pula ketika foreign jualan maka harganya turun. Ketika foreign masuk harganya naik. Ketika foreign jualan harganya turun. Maka ini bisa menjadi patokan kita bahwa masih belum tentu untuk IHSG kita nanti bisa benar-benar rebound di awal-awal November ini. Meskipun sudah mulai tertahan support dan terlihat ada candle hammer, namun masih belum tentu benar-benar akan segera bullish untuk IHSG kita. Sehingga bagi sobat trading memang untuk trading jangka menengah panjang lebih baik dipilih-pilih benar emiten-emitennya yang memang tidak terpengaruh dengan IHSG, yang memang tetap uptrend meskipun IHSG merah, tetap closing dengan candle hijau meskipun IHSG merah, atau tetap tertahan meskipun sempat koreksi kemudian naik lagi, maka itulah emiten-emiten yang bertahan di tengah koreksinya IHSG. Seperti yang pada perdagangan hari ini Java dan Tins. Mari kita coba lihat Java sebagai contohnya. Nah, ini Java pada perdagangan hari ini 11 November ini memang tidak benar-benar naik cukup signifikan, namun ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan Java, ya, kekuatannya Java, foreign flow-nya juga masih uptrend. Kekuatan Java Confit ini cukup solid, tertahan di MA20, sempat koreksi pada perdagangan hari ini ke 1665, namun closingnya menguat di 1730. Tadi di grup Sobat Trader juga kita bahas bahwa Java sedang diskon ketika harganya ada di 1690-an. Karena memang saham ini cukup uptrend dan masih berada di atas MA20-nya. Dan benar, MA20-nya menahan koreksi Java sehingga kemudian harganya naik. Menunjukkan bahwa minat buyer di Java Confit ini masih cukup banyak. Sehingga ketika harganya murah, maka banyak buyer-buyer yang berebutan untuk bisa mendapatkan harga murah dari Java. Pada perdagangan hari ini tipis, net foreign buy 14 juta. Hanya 14 juta, tipis saja. Berarti imbang antara foreign buy dan foreign sell-nya. Meskipun begitu, ini termasuk saham yang uptrend saat ini. Secara bandarmologinya juga ada akumulasi, ada normal akumulasi, sehingga masih menarik untuk perdagangan esok hari. Ini salah satu kondisi emiten yang mampu melawan koreksi dari IHSG. Meskipun IHSG koreksi cukup dalam, ditutup dengan merah, namun ini mampu bertahan. Memang terbawa dengan market di awal sesi, dibawa turun cukup dalam sampai 1655, koreksi 3% lebih, 3,48%, namun setelah itu closingnya diangkat naik. Menunjukkan emiten yang cukup tangguh dengan kondisi IHSG yang terkoreksi.
Nah, ini salah satu contohnya. Di contoh yang lain yaitu TINS. Nanti bisa dianalisa sendiri untuk TINS. Selanjutnya kita lihat saja emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 11 November 2024. Yang pertama adalah Bumi Resources Tbk. Pada perdagangan 11 November ini menguat 17,32%. Secara fundamentologi ada big akumulasi. Secara volume kenaikannya cukup besar, berarti konvergen. Kenaikan disertai dengan volume yang cukup besar. Yang masuk AK, MG, BK, CCRF, average top buyer-nya ada di 140. Wow, berarti cukup jauh. Sudah floating profit ini AK ini. Berarti AK ini akumulasi dari harga bawah ya, dari harga bawah sudah HK terus, pas di atas mungkin tinggal jualan pelan-pelan. Namun terlihat memang masih akumulasi. Berarti sudah price in. AK ini sudah price in, memang sudah dari awal niat ingin masuk di bumi, sehingga di harga bawah dia ngumpulin barang banyak, setelah itu biarkan yang lain menaikkan harga. MG average buy-nya 145, BK 144, CC 142. Yang keluar YP, AZ, SS, SG, CP, TP. Foreign flow-nya sebesar 122 miliar, maka cukup menarik untuk bumi pada perdagangan esok hari. Ternyata mampu melanjutkan kenaikannya ya. Setelah beberapa waktu lalu koreksi, terkesan bahwa bumi ini tidak akan mampu melanjutkan kenaikannya seperti BRMS. Namun pada akhirnya bumi menunjukkan kekuatannya setelah asing terus-menerus masuk sejak 31 Oktober nih, masuk. 7 November pun masih masuk. Ternyata akumulasinya dilanjutkan dengan harganya dinaikkan pada perdagangan 11 November 2024. Secara RSI stokastik sudah golden cross pada perdagangan hari ini, sehingga ada potensi untuk bumi masih bisa melanjutkan kenaikannya pada perdagangan esok hari 12 November 2024. Kemungkinan akan bisa cukup volatil untuk bumi pada perdagangan esok hari. Sempat menembus 150, namun kemudian closingnya di 149 ya. Setelah breakout di 150 sempat dibawa koreksi dulu ke 145, namun kemudian harganya dinaikkan dan menguat 17,32%. Cukup tinggi kenaikannya, sehingga memang untuk besok bisa kita manfaatkan volatilitasnya, apalagi asing masuk. Tentu kita masuk jika memang cukup menarik ya. Jika memang naik, kita bisa ikutan kenaikan dari bumi. Jika turun pun nanti kita bisa pantau-pantau di area mana bumi ini akan mantul. Support terdekat ya ada di 145 yang sempat menahan koreksinya pada perdagangan hari ini 11 November 2024, 145, 144. Jika ada koreksi ke arah situ bisa spekulasi buy dan manfaatkan pantulannya untuk nanti bisa trading jangka pendek. Posisi saat ini masih belum mampu menembus di resisten 150 ya. Beberapa kali masih belum mampu menembus resisten 150, sehingga pada perdagangan esok hari ya dimungkinkan juga bumi masih belum mampu menembus resisten 150-nya. Meskipun begitu, ini cukup menarik sebab asingnya masuk cukup besar, seperti halnya BRMS pada beberapa waktu yang lalu yang asingnya masuk sampai 200 miliaran. Kemudian dilanjutkan kenaikan ya. Nih, asing di sini masuk cukup besar, namun ternyata di bawah koreksi karena memang keadaannya juga kurang solid. Meskipun begitu, 2 hari berikutnya naik kencang. Nah, pertanda baik dengan adanya foreign masuk cukup besar di bumi ini, pertanda baik bahwa jika ada koreksi-koreksi, maka kita bisa spekulasi baik. Yang menjadi kekhawatiran adalah average top buyer-nya si AK ini ada di 140, sehingga sudah floating profit cukup lumayan. Kalau sewaktu-waktu AK bisa TP, apalagi besok 12 November bisa langsung TP, ya harganya bisa turun.
Meskipun begitu, ini tetap akan menjadi rame karena secara terminologinya peak akumulasi yang punya barang tidak hanya AK, ada MJBK. MJBK ini tidak mau kalau mereka floating loss. Rata-rata harganya ada di 145, sehingga kalau dibawa turun ke harga 145 justru dia tambah beli lagi, tambah akumulasi lagi, berharap bisa dapat barang yang banyak, nanti harganya naik tinggal jualan. Masih akan menarik untuk Bumi pada perdagangan esok hari. Bisa dijadikan watchlist untuk Bumi Resources. Selanjutnya BRMS, Bumi Resources Mineral, yang pada perdagangan hari ini 11 November 2024 cukup aktif juga, menguat, menembus resisten psikologis di 500, closingnya di 494. Secara terminologi ada peak akumulasi menguat 9,78%. Kemarin asing ada masuk 48 miliar, dan pada perdagangan 11 November ini yang keluar YU, OK, CC, AZ, SG, AIF, yang masuk BB, CP, MG, AK, BK, HP, ZP. Dan asing keluar tipis 42 miliar. Ya hampir 50-50 dengan masuknya kemarin. Kemarin masuk 48. Hari ini 11 November asing keluar 42 miliar. Asingnya keluar namun harganya naik. Maka untuk BRMS lebih baik berhati-hati ya, sebab kenaikannya sudah cukup tinggi, apalagi sudah 2 hari naik dan cukup tinggi. Pada perdagangan 8 November naik 13%, perdagangan 11 November naik 9,78%. Nah, sudah naik hampir 22% ya. Dari bawah sini sudah naik 22%. Sehingga wajar saja jika akan terjadi aksi profit taking pada perdagangan esok 12 November 2024. Lebih baik tidak dikejar untuk BRMS. Coba lebih berfokus ke bumi. Ketika pergerakan BRMS cukup aktif pada perdagangan 8 November, tidak disertai dengan keaktifan dari bumi. Bahkan sempat naik di awal sesi, namun kemudian closingnya di bawah turun. Nah, pada perdagangan esok 12 November 2024 bisa jadi keaktifan volatilitas yang terjadi di bumi diikuti dengan kenaikannya tidak akan sama dengan yang terjadi di BRMS. Meskipun satu grup, namun pergerakannya jika sudah ada asing yang masuk cenderung berbeda ya. Bumi ini sudah naik cukup tinggi 17,32% disertai dengan asing masuk, maka pergerakannya pada perdagangan 12 November besok bisa jadi beda. Bisa jadi memang asingnya coba menahan harganya, dijaga di bagian bidnya sehingga meskipun banyak yang jualan harganya tetap tidak turun karena asingnya nampung banyak. Nah setelah itu mungkin bisa langsung harganya dinaikkan lagi. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat 145 support terdekatnya, akan lebih baik jika dapat di harga-harga 140, maka kita bisa spekulasi buy. 140 dekat dengan average dari AK. Untuk bumi, untuk BRMS besok lebih baik tunggu-tunggu dulu, kita pantau-pantau dulu bagaimana pergerakan dari BRMS. Tentu ini harus menggunakan running trade sebagai dasarnya, apakah memang BRMS ini masih akan cukup aktif pada perdagangan esok 12 November 2024. Jika memang kita tidak mampu dengan benar memahami bagaimana running trade berjalan, tidak mampu mengetahui apakah BRMS ini memang masih cukup dimungkinkan akan bisa melanjutkan kenaikannya, maka lebih baik entry di emiten-emiten yang tidak begitu volatil dan bisa kita pantau pergerakannya. Karena kalau tidak siap dengan volatilitas dari BRMS dan bumi, bisa jadi malah belinya terlalu tinggi dan dibawa turun. Seperti yang ada di tanggal 6 November ini, dikiranya akan terus naik, beli terlalu tinggi, ternyata dibawa turun setelah itu. Setelah dibawa turun, ternyata dibawa naik lagi ke harga dia beli. Pasti sangat menyesal sekali kalau kondisi seperti ini.
maka lebih baik diatur area untuk entry-nya, diatur area untuk supportnya, area untuk cut loss-nya, sehingga kita tahu apakah ini memang akan melanjutkan kenaikannya atau tidak. Disertai dengan membaca running trade, running market. Selanjutnya, saham yang cukup aktif pada perdagangan 11 November 2024 adalah PNLF, Panin Financial. Grup Panin hari ini juga cukup aktif. Kita bahas salah satu saja, yaitu PNLF, Panin Financial Tbk. Menguat 7,14%, closingnya di 510. Hari ini sempat dibawa turun dulu ke 472, dibuka di harga 476, bawa turun, koreksi ke 472, kemudian diangkat naik, closingnya ada di 510. Masih cukup menarik untuk PNLF pada perdagangan esok hari. Seperti yang sudah kita bahas di video beberapa waktu yang lalu, bahwa PNLF ini akan cukup menarik jika memang dia sudah terkena EMA 20-nya. Dan benar, ya, kita bahas di sekitar sini, akan cukup menarik jika terkena EMA 20-nya dan benar. Terkena EMA 20, konsolidasi, naik. Sesuai dengan pembahasan kita pada beberapa waktu yang lalu. Silahkan jika tidak percaya, tonton sendiri videonya. Ya, di video itu sudah kita bahas bahwa PNLF kalau dekat-dekat dengan EMA 20, kemungkinan dia akan tertahan dan melanjutkan kenaikannya. Enjoy profit bagi sobat trader yang masih hold PNLF saat akumulasi di sekitar 460-an ini, sudah floating profit cukup tinggi. Jelas lebih dari 7%. Karena closing hari ini kenaikannya di 7%. Secara bandarmologi, mari kita lihat ada big akumulasi yang masuk DHZP, CC, BKMG, AITP, yang keluar YP, GR, AZ, PC, PD, YU, KK. Secara teknikal sudah jelas-jelas uptrend, bertahan di support 450 beberapa kali, kemudian melanjutkan kenaikannya. Yang lain pun juga sama, grup panin yang lain ada PNBN, PNIN, yang lain juga naik. Namun PNLF ini asingnya yang masuk cukup besar, ada 32 miliar, ya. Setelah kemarin hanya masuk 2 miliar, pada perdagangan hari ini cukup besar, ada 32 miliar. Maka bisa dipantau untuk PNLF pada perdagangan esok 12 November 2024. Jika open low, maka bisa spekulasi buy. Jika kita lihat historikalnya, memang setelah kenaikan yang tinggi seperti ini, biasanya akan cukup volatil, ya, akan cukup volatil seperti di sini. Setelah kenaikan tinggi di sini, pada hari berikutnya cukup volatil di awal sesi, kemudian naik meskipun di bawah turun, ya. Kalau di sini kalau tidak salah, karena ini sempat naik cukup tinggi kemudian dua koreksi, maka di awal sesi koreksi dulu cukup dalam, kemudian naik baru koreksi. Nah, kalau yang di sini pada perdagangan 3 Oktober ini, saya ingat Joy Trader ini closingnya cukup solid, ya, candlenya. Bahkan lebih solid daripada pada perdagangan 11 November ini. Cukup solid. Lalu di awal sesi cepat naik kencang, kemudian koreksi di bawah turun. Nah, skenario pada perdagangan esok 12 November 2024 adalah yang pertama, jika langsung di bawah naik atau open low, jika open low, maka ada potensi dia akan dibawa naik cepat, kemudian dibawa turun. Karena memang saham ini cukup sering sekali membuat ekor. Nah, yang harus kita antisipasi adalah jika open low, maka kita segera-segera untuk HK, entry di PNLF, dan cukup segera-segera untuk segera TP, setidaknya cicil TP. Sekiranya tidak kuat, maka segera lakukan take profit. Sebelum nanti dibawa turun ke BEP atau dibawa turun breakdown dari 500. Ini baru saja berhasil breakout 500, maka 500-nya ini kemungkinan akan menjadi support kuat. Seperti ketika PNLF berhasil breakout 460. Nah, di sini. Di sini beberapa kali gagal breakout 460. Gagal breakout, koreksi, berhasil breakout. Nah, ketika sudah berhasil breakout ini, tertahan di 460. Koreksi ke 450, naik closing di 460. Ini di sini juga tertahan di 460, tahan 460,
kemudian naik. Nah, ini baru saja berrekord di resisten psikologis dan juga resisten sebelumnya di 500, resisten 500, resisten sebelumnya di 490. Maka jika ada koreksi-koreksi di awal sesi ke 500 ke 490, justru jangan ragu untuk beli. Kita lihat average top bar-nya ada di 503, 502, 500, 505, cukup tinggi. Yang akumulasi ini cukup tinggi. Big akumulasi barangnya juga cukup tinggi, asing masuk 32 miliar. Maka jangan ragu untuk cicil beli jika ada koreksi. Sebaliknya, jika outflow, jangan ragu untuk segera HK setelah kemudian nanti naik kencang dan cicil take profit bertahap sebelum nanti dibawa turun lagi, karena kemungkinan dia akan membuat ekor seperti ini. Entah memang akan dibawa turun sampai BEP kemudian merah seperti di sini, atau turun biasa, hari berikutnya bisa naik. Akan ada banyak skenario, diatur sendiri-sendiri untuk take profitnya. Yang jelas strategi untuk entry-nya kurang lebih seperti itu. Untuk take profit semau masing-masing ya, setamak masing-masing. Kira-kira memang satu tick sudah pantas untuk TP, ya di TP. Kalau ini cukup menarik karena satu ticknya sudah 1%. Satu tick dari PNLF ini sudah 1% dan dimungkinkan besok masih akan volatil. Volume besar. Di perdagangan 16 Oktober ini juga volume besar, namun memang koreksinya cukup dalam. Ini koreksinya tidak begitu dalam ya. Sempat naik ke 520, hanya di 520, kemudian dibawa koreksi, namun memang ditahan ya, harganya ditahan. Harga 510 dan 515 itu ditahan sehingga memang masih belum mampu menembus 510 dan 515. Jika ada koreksi-koreksi bisa spekulasi buy untuk PNLF. Selanjutnya MTech, Elang Mahkota Teknologi, enjoy profit bagi sobat entry di MTech. Sudah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu bahwa MTech ini sedang berada di support 450 ya. Dan benar adanya MTech tertahan di 450, naik, koreksi ke 450, naik 2 hari terakhir. Secara teknologi ada big akumulasi. Hari ini menguat cukup tinggi 3,81%. Sempat dibawa turun ke 462 di awal sesi karena memang IHSG-nya cukup down. Padahal ini tadi MTech ini open low ya, open low sempat dibawa naik ke 474-an. Namun kemudian low-nya di breakdown, koreksi cukup dalam ke 462. Ternyata big money-nya cukup kuat sehingga melanjutkan kenaikannya. Breakout MA20 dan closing menguat 3,81%. Secara teknologi ada big akumulasi dan disertai dengan asing keluar tipis 2,38 miliar. Kemarin asing masuk 1,1 miliar, hari ini asing keluar 2,3 miliar. Memang tidak banyak asing yang tertarik di Elang Mahkota Teknologi, lebih banyak tertarik yang di PNLF, dan kemungkinan besok PNLF juga masih akan sangat volatil. Yang keluar BK, YP, AK, DRZP, XL, yang masuk CC, LG, TP, LS, SK, CP. PNLF, Elang Mahkota Teknologi akan menguji resist berikutnya di 500. Maka jika ada koreksi-koreksi ke 470 ya, 470 bisa untuk spekulasi buy di Elang Mahkota Teknologi. Bahkan kemarin juga kita bahas, kita ingatkan di tanggal 7 November, jika 8 November open low, maka bisa spekulasi buy. Dan benar ini open low, kemudian naik. Lalu di tanggal 8 November kita ingatkan bahwa jika MT koreksi-koreksi ke dekat support 460, bisa spekulasi buy. Dan benar, koreksi ke 462, kemudian naik closing di 490. Enjoy profit bagi sobat trader yang memantau arahan-arahan dari Joy Trader dan melakukan eksekusi sesuai dengan arahan Joy Trader, sudah floating profit ya. Kemungkinan ini masih akan konsolidasi karena sangat dekat sekali dengan resist di 500. Justru jika ada koreksi-koreksi bisa spekulasi buy di MTech. Bagi sobat trader yang sudah punya di bawah namun masih beli sedikit, ya bisa average up, atau kalau mau TP bertahap ya bisa TP bertahap. Kalau koreksi kemudian baru average up, ya silahkan diatur sendiri strategi tradingnya masing-masing.
Selanjutnya Brand yang cukup aktif pada perdagangan 11 November 2024 menguat 7,27%. Secara bandarmologi big akumulasi namun disertai dengan asing keluar. Yang akumulasi adalah DX, AO, YB, SH, CP. Yang keluar YU, CC, XL, AK, AZ, XC, MG. Akumulasi cukup besar DX 99.000 lot. Average-nya di 7.330. Average-nya cukup tinggi. Menguat cukup cepatnya hampir diaverage di sekitar jam setengah 4-an. Sempat melemah di awal sesi ke 6.625 maaf. Opennya di 6.875, sempat dibawa turun ke 6.625, ternyata kemudian dibawa naik cukup tinggi 7%. Asing keluar 36 miliar. Kemarin masuk 13 miliar, hari ini asing keluar 36 miliar. Maka untuk Brand ini juga masih akan cukup aktif. Setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini kenaikannya juga cukup tinggi. Masih belum membentuk lower low ya. Support yang paling dekat dengan Brand itu ada di sini. Ya, di sini. Ini saat ARB berjilid, ya, ARB berjilid, bawa turun, ternyata ARB-nya dibuka, harganya naik tinggi. Nah, berarti masih belum membentuk lower low, masih bertahan di atas low di sini. Justru ini berpotensi membentuk higher low, low, higher low. Ada potensi Brand untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan akan bisa segera menembus ke MA 200-nya di 7.750. 7.750 kemungkinan akan bisa segera ditembus untuk MA 200 dari Brand. Jika sobat trader memang ingin spekulasi buy di Brand, bisa manfaatkan momentum keramaian dari Brand untuk bisa entry di Brand. Kalau memang ada keramaian, bisa spekulasi buy. Namun di sisi lain kalau ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat 7.000 sampai 6.900 juga bisa spekulasi buy. Volumenya mari kita lihat. Volumenya menarik ya. Volume 2 perdagangan terakhir cukup besar. Lebih besar daripada volume-volume saat koreksi. Berarti memang ada kekuatan big money yang cukup besar untuk menaikkan harganya dari Barito Renewable Energy. Masih akan menarik untuk Brand pada perdagangan esok hari. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, masih bisa di hold ya. Sudah floating profit. Apalagi yang coba spekulasi buy di sini. Ya, kita coba ingatkan di grup pada perdagangan 6 November ini untuk spekulasi buy Brand dan cuan. Meskipun pada esoknya di bawah turun, namun ternyata 8 November ini menguat cukup signifikan dan hari ini kembali menguat untuk Brand. Silahkan dipantau untuk Brand pada perdagangan esok. Kemudian PTRO yang juga menguat cukup tinggi 5% pada perdagangan 11 November 2024. Secara bandarmologi netral-netral saja, namun ada asing masuk. Ada asing masuk yang keluar XA, XC, NI, LG, TP yang masuk YU, DP, CC, AO, AG. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya bahwa PTRO ini membentuk bullish divergen ya, bullish divergen dan berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Dan benar pada perdagangan 11 November ini kembali menguat tinggi. RSI stokastik Golden Cross. Asing masuk 23 miliar. Volume menarik. Namun sudah dekat dengan resist psikologis di 20.000. Sudah membentuk swing low, ini bullish divergen. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di PTRO. Saat ini candlenya cukup solid sehingga masih akan ada potensi kenaikan cepat di awal sesi pada perdagangan esok. Biasanya jika memang PTRO candlenya solid seperti ini akan cukup volatil pada perdagangan esok, bahkan cepat diangkat kemudian cepat dibawa turun seperti pada perdagangan 22 Oktober ini candlenya cukup solid, maka
naik cepat kemudian di bawah koreksi. Ini arah kalau tidak salah di sini. Dan beberapa waktu sebelumnya juga seperti itu. Namun yang perlu diingat adalah ini sudah kenaikan 3 hari bagi PTRO, Petrosi Tbk. Maka harus hati-hati. Dan meskipun ini sudah membentuk high dari previous high-nya, high yang baru dari previous high-nya, namun ya kalau memang beberapa big money mau take profit ya tinggal take profit saja. Untuk day trading harus tahu bahwa memang dimungkinkan PTRO ini akan melanjutkan kenaikannya, maka bisa spekulasi buy untuk entry. Kalau jika memang tidak yakin bahwa PTRO akan bisa benar-benar naik, ya buat apa entry? Maka entry-nya untuk day trading harian ini cukup menarik. Kalau untuk di hold ini sudah dekat dengan resisten, maka siap-siap untuk take profit. Kalau memang sudah punya dari harga bawah sekitar sini atau bahkan dari bawah. Kalau memang masih mau hold jangka menengah panjang, tentu ini sudah jelas uptrend. Silahkan dipantau masing-masing untuk PTRO-nya. Selanjutnya ini yang pada perdagangan hari ini juga menguat 7,14%. Secara bandermologi ada big akumulasi, enjoy profit bagi sobat trading entry di Indika Energi. Kita bahas di video sebelumnya bahwa Indika Energi ini menarik karena sangat dekat dengan supportnya di EMA 200 1440-an. Meskipun di awal sesi sempat koreksi cukup dalam sampai ke 1415 breakdown dari support DMA 200-nya ini. Namun ternyata beberapa buyer cukup tertarik di Indi, akhirnya di awal-awal sesi kedua menguat dari 1440-an, menguat sampai closingnya ada di 1575. Menguat 7,14% disertai dengan volume yang cukup besar dan disertai dengan big akumulasi. Bahkan asing masuk 2 miliar. Maka enjoy profit bagi sobat trader yang di Indi saat koreksi tadi. Sudah kita buatkan trading plan, sudah hit TP2. Selamat, ini sudah membentuk swing low yang baru. Maka jika ada koreksi-koreksi bisa untuk entry bagi yang belum entry. Sudah ada tanda-tanda baik untuk Indika Energi bisa melanjutkan kenaikannya. Namun tentu bisa jadi akan menunggu sentimen dari kenaikan harga coal-nya. Kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan harga coal yang tinggi, sehingga memang murni hanya Indika Energi saja yang naik, bahkan Adaro juga tidak mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, justru asingnya jualan cukup besar. Maka cukup anomali pergerakan Indika Energi pada perdagangan 11 November ini. Kita buatkan trading plan atas dasar karena memang dekat support. Kalau misalkan cut loss ya tidak begitu dalam, ternyata memang pantulan dari supportnya cukup kuat, bahkan sampai 7,14%. Enjoy profit bagi yang entry di Indika Energi. Tampak bullish divergen. Ya, ini tampak bullish divergen ya. Harga turun dari sini ke sini, namun momentumnya meningkat. Maka bisa dipantau. Momentumnya meningkat, teman. Momentumnya meningkat di sini. Bisa dipantau untuk Indika Energi jika memang ingin entry di salah satu emiten batu bara untuk trading jangka pendek menengah. Karena memang beberapa emiten yang lain masih belum cukup aktif. Termasuk Adaro. Nah, selanjutnya yang terakhir Raja. Raja pada perdagangan hari ini 11 November juga cukup aktif. Di awal sesi sempat menguat ke 2080, namun akhirnya closingnya dibawa turun ke 1945. Masih belum mampu menembus previous high-nya di 2100-an, 2160. Kemudian di bawah turun. Secara bandermologi ada big distribusi yang keluar CC, OD, DP, YP, CP, YB, XA yang masuk BB, AK, YU, BK, NI, LG, MJ. Kalau dilihat secara candle, maka ini kurang menarik pada perdagangan esok hari. Jika pada perdagangan esok 12 November 2024 ada koreksi-koreksi ke dekat support 520, justru kita mulai bisa
pantau. EMA 20-nya ada di 1820-an. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 1820, maka kita bisa spekulasi buy di rukun Raharja. Hari ini asing masuk. Nah, ini yang cukup menarik. Asing masuk, kembali masuk. Setelah pada perdagangan kemarin, asing jualan. Ini candlenya seperti ini, kurang menarik. Namun ada asing masuk 15,3 miliar. Pada perdagangan 4 November sampai 7 November ini, asing masuk akumulasi pelan-pelan, kemudian di sini naik kencang. Nah, bisa jadi ini asingnya akan akumulasi pelan-pelan lagi, maka kita bisa tunggu-tunggu di support sekitar 1800. Jika ada koreksi-koreksi ke 1800, kita bisa coba spekulasi buy di rukun Raharja. Ini kalau berdasarkan teknikal ini seperti membentuk double bottom ya, tipis double bottom di sini, maka supportnya jelas di 1800. Pada perdagangan 8 November koreksinya sampai ke 1835 closingnya, sehingga memang sangat dekat sekali dengan support dan langsung mantul dari EMA 20-nya pada perdagangan hari ini. Esok 12 November 2024 sampai beberapa hari ke depan, jika ada koreksi-koreksi ke 1800, bisa untuk area entry baru. Nanti akumulasi sekitar area situ, tunggu-tunggu saja sampai harganya dinaikkan oleh foreign yang memang juga sedang akumulasi pada perdagangan 11 November ini. Dimungkinkan besok juga masih akan akumulasi. Average top bar-nya 1908 ya, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ini 1988, 1999, 1991 cukup tinggi. Sehingga jika besok kita tawar-tawar ke dekat 1800, kita bisa dapat harga lebih murah daripada BP, AK, YU, BK, NI ini. Kalau kita tawar-tawar terlebih dahulu. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan 11 November 2024. Beberapa emiten masih bisa kita pantau untuk perdagangan esok, namun beberapa juga harus diwaspadai karena sudah dekat dengan resisten disertai dengan candle-candle yang juga cukup tidak menarik. Silahkan ditonton kembali emiten-emiten apa saja yang menarik untuk besok, masukkan watchlist. Mari besok kita pantau bersama-sama dan kita bahas di grup kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.